Cuplikan amanat Kasat. Para perwira agar senantiasa mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas diri dengan belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku disiplin, serta meningkatkan profesionalisme keprajuritan yang handal, sehingga mampu tampil dan maju secara terhormat pada era yang sangat kompetitif dewasa ini. Para perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil, serta seluruh keluarga besar Inflata TNI Angkatan Darat yang saya hormati. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun Inflata Angkatan Darat yang ke-24 tahun 2000. Memperingati hari ulang tahun bukanlah sekedar kita merayakannya dengan berbagai macam acara seremonial, tetapi terlebih dari itu, kita renungkan dan kita analisa sampai sejauh mana pelaksanaan tugas kita di bidang Inflata ini, dan selanjutnya kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Kita tundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pendahulu kita yang telah merintis berdirinya Inflata hingga saat ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepadanya. Para prajurit dan seluruh keluarga besar Inflata yang saya hormati. Keberhasilan tugas di bidang Inflata ditentukan oleh 3 hal pokok yang saya sampaikan berikut ini. Pertama, tingkat keterampilan personil di bidang Inflata yang didukung dengan prasarana yang memadai yang dapat diandalkan. Kedua, tingkat responsif dari seluruh satuan TNI Angkatan Darat sebagai sumber data. Dan ketiga, perhatian dari pembina fungsi sesuai bidangnya masing-masing. Akhirnya, kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Inflata dimanapun berada dan bertugas, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, saya selaku Kadis Inflata TNI Angkatan Darat saat ini menyampaikan pesan sebagai berikut. Pertama, hayati dan jabarkan setiap perintah harian Kasat dengan sebaik-baiknya. Kedua, tingkatkan semangat, motivasi, dan inisiatif kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua. Dirgahayu Inflata TNI Angkatan Darat. Perkembangan Badan Inflata di pusat dan daerah selama 24 tahun. Sampai dengan usianya yang ke-24 tahun ini, Dis Inflata telah mengalami pergantian 9 pejabat Kadis Inflata, yaitu Brigjen TNI Theo Sumantri tahun 1976-1983, Brigjen TNI Dr. R. Ngandani MSc tahun 1983-1984, Brigjen TNI Joko Sarjono tahun 1984-1987, Kolonel Seni Triyono MSc tahun 1987-1988, Brigjen TNI Mulyono Tahal tahun 1988-1992, Brigjen TNI Suarso SS tahun 1992-1995, Brigjen TNI Hadi Sudarminto tahun 1995-1996, Brigjen TNI Sutriman MGMM tahun 1996-1998, Brigjen TNI Nur Fajari tahun 1998 sampai sekarang. Bila kita menengok ke belakang, sejarah mencatat bahwa pertama kali TNI AD menggunakan komputer adalah di Inminat dengan mesin IBM 1402 yang peresmiannya dilaksanakan oleh Menpangat Maijen TNI Ayani tahun 1964, dipergunakan untuk pengolahan data material dan personil. Dengan diresmikannya Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat yang disingkat Dis Inflata pada tanggal 8 Maret 1976 oleh Kasat Jenderal TNI Mahmud Murad, pengolahan data DPP TNI AD menggunakan mesin IBM S370115 sebagai CPU, IBM 3420 adalah tip drive-nya,
IBM 3741 dan IBM 3742 sebagai data entry. Pada tahun 1984, Despulahta menggunakan mesin IBM S4341 yang terdiri dari IBM 3370 sebagai disk drive, IBM 3420 sebagai tape drive, IBM 3340 sebagai removable disk drive, IBM 3203 sebagai printer, IBM 3274 sebagai Communication Control Unit. Pada tanggal 15 Mei 1992 telah terjadi musibah kebakaran di Despulahta dan proses pengolahan data dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT Pratesis dan Departemen Keuangan RI. Mulai tahun 1996, Disinfulahta menggunakan sarana utama mesin RIS 6000 yang dipergunakan untuk mengolah daftar gaji personil disingkat DPP. Laporan mutasi yang berpengaruh terhadap gaji personil di lingkungan TNI AD dilaporkan oleh Pekas melalui lembar mutasi INS 2. Selanjutnya direkam oleh Badan Infulahta Kota Malakpus. Hasilnya berbentuk disket, kemudian dikirim ke Disinfulahta sebagai masukan terhadap perubahan gaji. Jadwal pengolahan daftar gaji personil TNI AD adalah sebagai berikut. Penerimaan source berupa disket, edit, KUTES, pencetakan, pengiriman cetakan DPP ke Ditkuat, pengiriman master list ke Infulahta Kota Malakpus. Perkembangan lainnya yang terjadi adalah diresmikannya Pusara Infulahta TNI AD berdasarkan Skep Kasab nomor Skep 148 Romawi 2 1996 tanggal 8 Februari 1996 bersesanti Widuca Awasara Aninjaguna, yang berarti bahwa seluruh warga Infulahta TNI AD akan senantiasa bekerja dengan cepat dan tepat menggunakan sarana komputer, mendapatkan hasil karya yang akurat sesuai masukan data yang diterimanya. Mars Infulahta disahkan berdasarkan Skep Kasat nomor Skep 68 angka Romawi 3 1996 tanggal 4 Maret 1996. Diciptakan oleh salah seorang warga Infulahta TNI AD atas nama Letkol Infantri FX Pramudio. Diciptakannya Mars Infulahta tersebut terkandung maksud sebagai sarana pendorong jiwa korsa warga Infulahta TNI AD. Salah satu ciri khas dari Satuan Disinfulahta adalah tradisi siraman. Tradisi ini adalah suatu bentuk yang merupakan salah satu sarana untuk pembinaan jiwa korsa personel Infulahta.
Tradisi ini dilaksanakan apabila personel tersebut baru mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut: naik pangkat atau pindah golongan, masuk kesatuan Disinfulahtat, atau warga baru. Ditanya. Jadi kebanyakan Pak, biasanya segini bertiga. Dengan diresmikannya sekolah PDE Disinfulahtat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi 3, Jakarta Timur oleh Asrok Kasat pada tanggal 3 Desember 1998, maka pembentukan sumber daya manusia PDE sangat terdukung dengan baik. Di dalam pengkaderan personil militer maupun PNS Infulahtat TNI AD, sekolah PDE Disinfulahtat setiap tahunnya menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana diselenggarakannya Susjurba Operator Komputer, Susjur Bintara Pembantu Programmer, dan Suspaprok. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh personil baik militer maupun PNS TNI AD guna pengkaderan serta mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi di lingkungan Infulahtat TNI AD. Mulai dari tahun 1976 sampai tahun 2000 ini, Sekolah PDE Disinfulahtat telah mencetak 1.628 personel kualitas PDE dengan rincian sebagai berikut: Padal Siapta 137 orang, Panalsis 198 orang, Paprok 316 orang, Susjurba Banprok 352 orang, Bintara Operator 625 orang. Bersumpah setia bagi negara dalam Infulahtat Angkatan Darat, ku persembahkan karya serta karsaku bagimu nusa bangsaku. Bijuta awasara anindya guna karyaku, sabta marga sumpah prajurit selalu pedomanku. Ketigang penaklukan rintangan, aku berbakti mencapai tujuan demi keagungan bangsa dan negara. Hidup jaya Infulahtat. Primer Koperasi Disinfulahtat dengan nomor Akte Badan Hukum Koperasi 108 PAD KWK 9 Angka Romawi 5 1996 tanggal 23 Mei 1996 mempunyai tugas pokok untuk membantu Kadis Infulahtat dalam rangka pembinaan personil dan keluarganya
melalui fasilitas penyediaan kebutuhan 9 bahan pokok, peminjaman uang, dan sebagainya. Melalui buletin sari informasi yang bahannya diperoleh dari para cendekiawan warga Infulahta yang berada di Kota Malakpus maupun pusat, Kadis Infulahta berharap melalui buletin sari informasi, komunikasi dan tukar-menukar informasi ilmu pengetahuan tentang pengolahan data elektronis dapat disebarluaskan dan diresapi bersama, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan akhirnya akan menambah kinerja anggota Infulahta TNI AD dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas PDE. Selalu pedomanku, meski dan penat bukan rintangan, aku berbakti mencapai tujuan demi keagungan bangsa dan negara. Rakornis Infulahta diadakan dengan tujuan untuk mengkoordinasikan masalah-masalah menonjol yang timbul di satuan-satuan Infulahta jajaran TNI AD agar mendapatkan jawaban secara langsung dari pimpinan pusat bagaimana solusi pemecahannya. Rakornis ini dibuka oleh Asrena Kasat atau yang mewakilinya, karena Srena adalah merupakan supervisi Infulahta. Begitu pula pembina fungsi Infulahta Kotama terletak pada Asrendam atau Kotamanya masing-masing. Rakornis Infulahta dihadiri oleh seluruh Ka-Infulahta Kota Malakpus, para Paban Madya Data Suat, dan undangan dari Ka-Infulahta Angkatan dan Polri. Selain itu, merupakan sarana untuk mengevaluasi sejauh mana program kerja di masing-masing Kotama dapat dilaksanakan. Rangkaian kegiatan Madis Infulahta dalam rangka memperingati HUT ke-24. Pada kegiatan Pekan Olahraga dalam rangka HUT Infulahta TNI AD ke-24, Kepala Dinas Infulahta selaku Inspektur Upacara telah meresmikan pembukaan yang diawali dengan serve bola pertama yang dilaksanakan di depan gedung utama Madis Infulahta TNI AD, Jalan Veteran nomor 5, Jakarta Pusat. Salah satu organisasi di lingkungan TNI AD adalah Persaudaraan Istri Tentara yang disingkat Persit Kartika Chandra Kirana. Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 2 Dis Infulahta turut berperan aktif atau berpartisipasi dalam rangka memperingati HUT Infulahta TNI AD ke-24. Aku berbakti mencapai tujuan demi keagungan bangsa dan negara. Hidup jaya Infulahta. Dalam temu ramah dengan para warakauri selalu dilaksanakan pada setiap menjelang HUT Infulahta. Hal ini memiliki makna untuk menjalin ikatan kekeluargaan serta silaturahmi bagi para ibu-ibu warakauri dengan memberikan kesempatan dan sarana serta masukan dalam menghadapi kendala-kendala
demi kelangsungan kehidupan putra-putri Warakauri dan rasa kasih sayang. Persembahkan karya serta karsaku bagimu nusa bangsaku. Wijuta awasara anindya. Kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Infulahta adalah donor darah. Pada kesempatan ini, Kadis Infulahta menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua personil yang telah rela menyumbangkan darahnya demi kemanusiaan melalui PMI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari tahun 2000 di Madis Infulahta. Jalan santai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2000. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh keluarga besar Desa Infulahta, Badan Infulahta di Jakarta, siswa Suspaprok dan siswa Susbabanprok, serta keluarga dan pejabat mantan Kadis Infulahta. Kegiatan di Infulahta Kota Malakbus. Infulahta Kota Malakbus merupakan lapangan kekuasaan teknis atau LKT Disinfulahta TNI AD, sehingga seluruh jajaran Badan Infulahta TNI AD ikut memperingati hari ulang tahun Infulahta TNI AD ke-24, tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 2000. Sistem pembinaan personel Infulahta TNI AD sudah tertata secara terarah dan sistematis. Hal ini dapat dilihat dari subsistem Binpers yang dimulai dari pengadaan atau werving, pendidikan, pengembangan karir, perawatan personel, sampai ke pemisahan personel. Hal-hal pokok yang menjadi tanggung jawab Infulahta TNI AD terhadap aspek pembinaan keamanan dalam pengolahan dan penyajian data adalah terwujudnya kesiapan mental anggota yang dilaksanakan melalui briefing komandan, Binkomsos, penyuluhan hukum, serta bintal rohani. Kemudian melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Harus tugas dan tanggung jawab kita juga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jabat personil yang ada. Sabta marga, sumpah prajurit, selalu pedomanku. Ketigang penat bukan rintangan, aku berbakti mencapai tujuan demi keanggotaan. Peran prajurit Infulahta TNI AD di samping berprofesi sebagai militer juga harus memiliki kemampuan khusus untuk menangani teknis komputer. Dalam penanganannya, baik di medan tugas maupun tugas-tugas khusus secara rutin. Bergerak langkah baktiku gagal, berpikir cerdas dan bekerja keras. Di dalam Infulahta Angkatan Darat, ku sumbangkan dharma baktiku. Bersumpah setia bagi negara dalam Infulahta Angkatan Darat. Fasilitas terlebut, sepatu boot, dan sweater.
Selanjutnya anggota tersebut siap melaksanakan perekaman IS-2 Dewan Komputer. Perekaman data. Sebagaimana telah diketahui bahwa tugas-tugas pokok Infulahta TNI AD adalah membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan oleh anggota Infulahta TNI AD adalah mengolah data secara cepat dan tepat melalui perekaman guna mendapatkan data yang akurat, selanjutnya disajikan dalam bentuk informasi. Demi keagungan bangsa dan negara, hidup jaya Infulahta. Bergerak langkah baktiku gagal, berpikir cerdas dan bekerja keras. Di dalam Infulahta Angkatan Darat, ku sumbangkan dharma baktiku. Bersumpah setia bagi negara, dalam Infulahta Angkatan Darat. Mensana in corpore sano, atau di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Moto ini telah kita kenal, yang hakikatnya pembinaan jasmani yang secara rutin, khususnya bagi militer atau PNS Infulahta. Pada setiap perayaan dalam rangka memperingati HUT Infulahta TNI AD, dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat mental maupun fisik, dengan melalui berbagai pertandingan olahraga, diantaranya voli, tenis meja, catur, jalan santai, serta lomba lainnya. Demi keagungan bangsa dan negara, hidup jaya Infulahta. Bergerak langkah baktiku gagal, berpikir cerdas dan bekerja keras. Di dalam Infulahta Angkatan Darat, ku sumbangkan dharma baktiku. Bersumpah setia bagi negara, dalam Infulahta Angkatan Darat. Ku persembahkan karya serta karsaku bagimu, nusa bangsaku. Bidurka awasara, anindya guna karyaku. Sabta marga, sumpah prajurit, selalu pedomanku. Ketidan penat bukan rintangan, aku berbakti mencapai tujuan. Demi keagungan bangsa dan negara, hidup jaya Infulahta. Bergerak langkah baktiku gagal, berpikir cerdas dan bekerja keras. Di dalam Infulahta Angkatan Darat, ku sumbangkan dharma baktiku. Bersumpah setia bagi negara, dalam Infulahta Angkatan Darat. Ku persembahkan karya serta karsaku bagimu, nusa bangsaku. Kegiatan Persib di daerah dalam rangka membina warga Persib guna mendukung dan mendorong tugas-tugas suami
dan dalam lingkungan sehari-hari sebagai pembina keluarga. Selalu pedomanku, ketidak pernah bukan rintangan. Aku berbakti mencapai tujuan demi keagungan bangsa dan negara. Hidup jaya Infulata. Bergerak langkah baktiku gagal, berpikir cerdas dan bekerja keras. Di dalam Infulata Angkatan Darat, ku sumbangkan dharma baktiku. Bersumpah setia bagi negara, dalam Infulata Angkatan Darat. Ku persembahkan karya serta karsaku bagimu nusa bangsaku. Wijuta awasara anindya guna karyaku. Sabta marga sumpah prajurit, selalu pedomanku. Ketidak pernah bukan rintangan. Aku berbakti mencapai tujuan demi keagungan bangsa dan negara. Hidup jaya Infulata. Bergerak langkah baktiku gagal, berpikir cerdas dan